teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat molang bani. Jadi warnanya putih dan seperti kelinci. Ya, begitu rupanya. Nah, bahan yang kita perlukan adalah saya memakai benang rajut katun yang lebih besar playnya, kemudian benang wol. Di sini saya akan membuat mata dan warna pink dari benang wol juga. Saya akan membuat make upnya. Nah, kemudian bahan lain seperti gunting, lalu penanda, jarum tapestri, dan jarum rajut. Saya memakai 6 strip nol. Teman-teman, bagi teman-teman yang masih pemula, menggunakan jarum yang seperti ini akan lebih mudah, tapi ya optional juga ya, setiap orang mungkin tangannya berbeda-beda, jadi enaknya yang mana. Kalau saya sih senangnya memakai warna seperti ini dan gampang, murah didapat dan sangat berguna untuk saya. Kemudian jarum tapestri yang plastik dan penanda ini bisa kita temukan di online shop. Ya, teman-teman bisa membelinya di beberapa online shop di toko seperti toko Shopee dan Tokopedia lainnya. Kemudian dakron juga bisa kita dapatkan di toko online shop. Nah, mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Pertama kali kita mengambil benang dulu. Saya memakai benang hijau muda yang akan saya gunakan sebagai bodinya. Jadi di sini semua saya akan menggunakan benang warna hijau semua untuk keseluruhannya. Nah, sekarang kita akan membuat magic ring dulu. Cara membuat magic ring ada beberapa langkah. Jadi saya pilih yang praktis saja. Yang seperti ini, kita kaitkan ke dua jari kita, kemudian kita keluarkan benang seperti ini, lalu kita keluarkan lagi benangnya sekali lagi. Nah, ini akan sangat mudah bagi kita yang masih pemula. Oke, lalu kita akan membuat 6 SC. Jadi cara membuat SC mungkin teman-teman yang masih pemula bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Di sana ada cara membuat single crochet atau yang kita istilahkan sebagai SC. Nah, kita akan membuat sebagai single crochet sebanyak 6. Jadi saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu saya akan kecilkan dengan benang yang pendek, menarik benang yang pendek. Jadi saya tarik benang yang pendek, kemudian saya kencangkan. Lalu di sini saya akan memberi penanda supaya kita mengetahui kalau di sini ada the last stitch atau chain terakhir atau SC terakhir yang kita buat. Jadi lebih mudah supaya kita bisa menanda kalau ini sudah yang terakhir. Bagi teman-teman yang sudah lancar, tidak usah pakai penanda juga nggak apa-apa, bisa menggunakan tali seperti ini buat penanda di setiap awal chain. Jadi tergantung teman-teman yang mana lebih efisien dan lebih berguna sebagai penanda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan membuat increase. Jadi di setiap SC yang tadi kita buat, kita isi increase. Increase itu adalah kita membuat SC 2 kali di setiap SC yang sebelumnya telah kita buat. Nah, increase pertama kita buat. Jadi di setiap SC yang kita buat itu kita akan isi increase. Jadi total increase yang kita buat itu 6 kali. 6 kali 2 berarti total stitch yang ada nanti adalah 12. Oke, kita lanjutkan. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, ini
penandanya kita buka ya, kita isi dengan increase juga karena dia yang terakhir, jadi kita isi 2, jadi totalnya menjadi 12 stitch atau 12 SC. Nah, setelah kita membuat increase yang terakhir, jangan lupa stitch ini kita beli penanda lagi supaya kita mengetahui dia adalah last stitch. Nah, setelah kita membuat increase round ketiga, kita akan mengisi SC dan increase. Artinya di setiap stitch ini pertama kita isi SC, kemudian kita isi increase. Demikian kita buat sebanyak 6 kali. Ayo kita lanjutkan teman-teman. Kita buat dulu SC 1, kemudian increase di sebelahnya, di loop sebelahnya kita buat increase. Increase artinya di dalam satu loop itu kita isi 2 SC. Oke, ini sudah kita buat yang pertama, jadi kita mesti buat 6 times, 6 kali. 1 SC, 1 increase di loop berikutnya. Saya ulangi, di loop berikutnya kita buat increase. Jadi ada 2 kali, kemudian saya buat lagi SC, lalu increase. 3 kali, kemudian SC, lalu increase. 4 kali, SC, increase. 5 kali, dan ini SC. Kemudian kita buka change penanda ini, kita buka, kita isi increase yang ke 6 kali, jadi 1 SC 1 increase, jadi kita udah buat 6 times atau 6 kali. Total keseluruhannya adalah stitch yang kita dapat keseluruhannya adalah 18 stitch, bisa kita hitung. Kemudian jangan lupa kita buat penanda lagi di stitch terakhir, jadi di sini kita buat penanda. Oke. Nah, round berikutnya adalah round keempat. Round keempat adalah kita membuat setiap stitch ini kita isi SC, jadi kita isi SC, jadi totalnya adalah 18 stitch. Mari kita lanjutkan, kita buat SC keseluruhannya. 1, kita hitung bersama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
Nah teman-teman, penandanya kita buka. Kemudian ini adalah yang terakhir, yaitu 18 stitch. Dan untuk stitch terakhir tetap dikasih penanda supaya kita mengetahui selanjutnya. Nah untuk ini kita lanjuti lagi, lalu kita lekupkan dulu seperti ini biar kita tahu sebelah sini luar dan di dalam. Kalau teman-teman sudah tahu, mungkin lihat jahitannya saja kita sudah tahu ini bagian dalam dan bagian luar. Oke,
teman-teman, selanjutnya akan saya lanjuti round kelima. Round kelima kita akan isi 2 SC kemudian increase. Artinya di stitch pertama kita isi SC, stitch kedua SC, stitch ketiga kita isi increase. Ayo kita lanjuti teman-teman. 1 2, lalu berikutnya increase. Nah teman-teman, kita akan buat sebanyak 6 kali. Jadi totalnya 6 kali 4 kita akan dapatkan 24 stitch. Ayo kita lanjuti. Sudah pertama kita buat 1 SC, 2 SC, kemudian increase. Increase artinya satu loop itu kita isi 2 SC. Nah sudah 2 kali kita buat teman-teman, kita lanjuti lagi 1 SC, 2 SC, dan yang ketiga increase. Increase artinya satu loop isi 2 SC. Nah ini sudah 3 kali, kita lanjuti 1 SC, 2 SC, dan increase. Nah ini udah keempat, lanjut 1 SC, 2 SC, lalu increase. Lanjut, ini udah kelima, kita buat lagi 1 SC, 2 SC. Nah teman-teman, penandanya kita buka, kita isi increase. Jadi sudah 6 kali kita buat ya teman-teman, kita isi dulu increase. Increase artinya penambahan stitch, penambahan loop gitu ya teman-teman, penambahan rantai. Kalau decrease itu nanti kita setelah kita menambahkan stitchnya semakin besar, kemudian nanti kita akan mengurangi stitchnya, yaitu decrease. Nanti kita baru lanjut. Nah ini teman-teman, total stitch yang kita dapat itu 24 stitch. Nanti teman-teman bisa menghitungnya. Oke, round ke-6 saya akan isi SC. Jadi round ke-6 sampai round ke-9 nanti saya akan isi setiap stitch ini kita isi SC. Jadi kita isi round 6, 7, 8, 9, 4 round ini kita isi SC. Ayo kita lanjutkan round ke-6. Saya kasih contoh dulu untuk round ke-6. Nanti teman-teman selanjutnya akan mengisi 3 round berikutnya. Ini sudah 2, jadi stitchnya ada 24 ya teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23. Nah teman-teman, yang terakhir kita buka penandanya. Jadi total stitch yang kita punya itu adalah 24 ya.
Kita lanjuti yang terakhir 24. Oke, jangan lupa kasih penanda. Nah teman-teman, teman-teman lanjuti untuk round 7, 8, dan 9. Nanti saya akan kembali lagi setelah itu. Jadi isi SC semua, SC around round 7, 8, and 9. We make 3 rows again. Okay, I'll be back. Nah teman-teman, setelah kita buat round 6 sampai ke 9, sudah sampai di sini. Nah kemudian kita akan membuat perut molang. Dari perut molang itu ada sedikit buncit ya teman-teman. Di sini dia perutnya ada sedikit buncit. Nah kita buat dulu. Cara membuat perut buncitnya itu adalah kita buat 4 SC. Jadi teman-teman perhatikan polanya beda ya. Kita isi 4 SC dulu. Jadi setiap stitch kita isi satu-satu SC, satu, lalu berikutnya SC, berikutnya lagi SC, berikutnya lagi SC. Jadi kita buat sampai 4 SC. Kemudian kita akan maaf ini benangnya ada sedikit sangkut, saya ulangi yang kedua teman-teman. Kita buat 4 SC, jadi ini ketiga lalu keempat. Nah ini kita buat 4 SC dulu, kemudian kita isi increase, jadi loop berikutnya increase. Kita increase seperti ini, lalu selanjutnya kita akan isi 5 SC lagi. Jadi di loop berikutnya kita isi 1 SC, 2, di loop berikutnya lagi 3, lalu 4, kemudian 5. Nah setelah 5 SC kita isi increase lagi. Increase nya 4 kali teman-teman. Jadi kita buat dulu increase pertama, kemudian sebelahnya increase kedua, sebelahnya increase ketiga, sebelahnya increase ke-4. Nah sudah kita buat increase 4 kali, kemudian kita buat lagi SC 4 kali. Jadi kita buat dulu SC 4 kali, 1 kali SC, kemudian sebelahnya SC lagi 2 kali, lalu sebelahnya SC 3 kali, kemudian sebelahnya SC 4 kali. Oke, kemudian kita lanjut lagi increase. Jadi sebelahnya kita isi increase lagi. Oke, kemudian kita lanjut lagi isi SC 5 kali. Jadi sisa stitch yang di sini kita akan isi SC 5 kali. 1 kali SC, sebelahnya SC 2 kali, SC lagi sebelahnya 3 kali, SC lagi sebelahnya 4 kali, dan yang terakhir kita buka penandanya SC yang kelima kali. Oke, jadi polanya nanti saya tulis ya teman-teman. Teman-teman bisa buat untuk perut buncitnya. Oke. Nah ini jangan lupa kasih penanda teman-teman di sini buat penandanya. The last stitch always make maker, oke? And then lalu kita akan membuat di sini SC around lagi. Jadi kita membuat SC semua sebanyak, jadi round 11 dan ke-14 kita akan membuat SC sekelilingnya. Jadi 11, 12, 13, 14. Jadi 4 baris kita buat SC semuanya.
Jadi total SC yang kita buat itu adalah 30. Oke, saya lanjuti dulu untuk membuat SC round ke-11. Saya kasih contoh dulu. Jadi totalnya kita hitung bersama ya teman-teman. 1 2 3 ulangi yang 24 25 26 27 28 29. Nah, yang terakhir kita buka penandanya ya, nanti kita akan membuat satu stitch lagi, jadi totalnya ada 30 stitch. Oke, teman-teman, saya sudah membuat round ke-11. Nanti teman-teman lanjuti round 12 dan 13. Jadi teman-teman buat lagi, nanti saya akan kembali lagi. Oke, I'll be back. Don't forget to make mark right here. Tandain last stitch over here. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah kita buat round 11 dan round 14. Jadi saya akan melanjuti round 15. Round 15 kita awali dengan 3 SC dan decrease. Lalu kita repeat 6 times, 6 kali kita ulangi pola seperti ini. Oke, saya tunjukkan dulu. Nah, pertama kali kita buat dulu 3 SC. Loop pertama kita buat SC 1, loop kedua kita buat SC 2, dan ketiga SC 3. Kemudian decrease, saya menggunakan decrease artinya seperti yang tadi saya katakan, decrease adalah pengurangan stitch, yaitu kita akan menggunakan invisible decrease. Jadi fungsi invisible decrease itu artinya kita membuat rajutan kita kelihatannya tidak ada celah, tidak banyak kelihatan celahnya, begitulah. Nah, saya ulangi, cara membuat invisible decrease artinya di loop pertama ini kita kait benang. Jadi benangnya itu kita kait yang bagian front loop. Jadi di front loop ini kita kait benang, kemudian kita putar jarum, lalu kita kait benang sebelah lagi. Nah, kemudian kita keluar, tarik benang yang kita pegang, kita keluarkan 2, lalu kita keluarkan 2 lagi. Nah, ini namanya invisible decrease. Nah, pola seperti ini akan kita lanjuti lagi. Oke, kita buat lagi 1 SC, 2, kemudian 3. Kita buat lagi invisible decrease, yaitu kita kait benang
di front loopnya, kemudian di sebelah kita kait benang di front loopnya, lalu kita kait keluar, lewati 2, kemudian lewati 2 lagi. Nah teman-teman, kita sudah buat 2 kali yang seperti ini. Kita lanjut lagi, kita buat lagi 1 SC, 2 SC, dan 3 SC. Lalu kita buat invisible decrease, kita kait benang, lalu kait benang, keluarkan 2, maaf teman-teman, saya ulangi ya. Di sini memang invisible decrease itu bisa kita rajut, tapi dia agak sempit, jadi kita harus pelan-pelan supaya mendapatkannya. Nah oke, kita lanjuti lagi 1 SC, 2, kemudian 3, lalu kita buat lagi invisible decrease, kait benang dan kait benang lagi, keluarkan, lalu keluarkan. Oke, lagi kita buat SC 1, 2, 3. Oke, lalu kita buat lagi invisible decrease 1, 2, keluarkan, lalu keluarkan lagi. Nah buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC. Oke, nah 2 stitch yang terakhir ini kita isi invisible decrease, tapi kita buka dulu penandanya, kemudian kita buat invisible decrease. Seperti cara tadi, kita kait benang yang di front loop, kemudian kait lagi di sebelahnya yang front loop juga, keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Jangan lupa di last stitch ini kita kasih penanda lagi. Oke, ini sudah round ke-15. Untuk selanjutnya kita akan membuat round ke-16. Round ke-16 artinya kita buat 2 SC kemudian decrease. Nah setiap pola seperti ini kita buat setiap kali itu 6 kali, jadi teman-teman nggak usah bingung. Setelah kita buat 2 SC dan decrease, itu total stitch yang kita punya itu perhitungannya seperti ini. 2 SC itu kan 2 stitch, kemudian decrease itu kan memakai 1 stitch, jadi totalnya 3 kali 6, jadi menghasilkan 18 stitch. Nah perhitungan seperti ini. Oke, kita lanjuti. Saya buat yang round ke 16. Kita isi dulu ya teman-teman, isi SC 1, kemudian loop berikutnya SC lagi, dan loop berikutnya kita isi invisible decrease. Oke, kita kait benang seperti tadi, keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Nah kita repeat sampai 6 kali, kita buat seperti ini 6 kali. Oke, kita lanjut. 1 SC, 2 SC, lalu invisible decrease. Oke, kita lanjutin lagi. 1 SC, 2 SC, kemudian invisible decrease, kait benang, keluarkan, lalu keluarkan. Kemudian buat lagi 1 SC, 2 SC, lalu buat lagi invisible decrease. Oke, kita lanjuti lagi. 1 SC, 2 SC,
invisible decrease. Oke. Lalu saya buat lagi di sini, buat lagi 1 SC, 2 SC, dan yang terakhir decrease. 2 stage terakhir kita buat decrease, invisible decrease, tapi kita buka dulu penandanya, kemudian kita buat invisible decrease. Keluarkan 1, keluarkan 1 front loop, keluarkan 2 benangnya, keluarkan 2. Nah teman-teman jangan lupa kasih penanda untuk yang terakhir ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan isi dakron dulu. We put stuffing inside here. Oke, kita buat isi dakron di dalam. Nah teman-teman, kita akan lanjuti lagi setelah isi dakron. Kita akan buat round ke-17. Round ke-17 kita isi 1 SC, kemudian kita isi decrease, invisible decrease. Oke, kita lanjuti. Nanti kita buat seperti ini sebanyak 6 kali. Ayo kita lanjutkan teman-teman. 1 SC, kemudian decrease. Nah, sudah jadi yang pertama. Jadi total semuanya setelah kita buat 6 kali, kita akan menghasilkan 12 stitch. 12 stitch itu adalah 2 kali yaitu SC dan decrease. Jadi 2 kali 6 itu kita akan menghasilkan 12 stitch. Oke, kita lanjuti 1 SC, kemudian kita buat lagi decrease, invisible decrease. Jadi kita ambil benang seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, front loop, benang yang front loop. Oke, lanjut lagi, kita buat 1 SC, kemudian kita buat invisible decrease, kait benang, keluarkan dan keluarkan. Oke, lanjut lagi 1 SC, kemudian buat lagi invisible decrease. Saya ulangi, jadi hati-hati teman-teman, jangan kaitkan 2 benang. Jadi front loop itu adalah benang yang di depan sini. Di sini kan ada 2 ya teman-teman. Jadi kita ngambil yang di paling depannya. Oke, jadi itu namanya front loop. Oke, kita ambil 1 lagi yang di sebelahnya, keluarkan 2 dan keluarkan 2. Oke, lanjut lagi, kita buat SC, kemudian kita buat lagi decrease, invisible decrease. Oke, kita kait dulu benangnya, keluarkan 2, kemudian keluarkan 2. Nah, saya ulangi yang invisible decrease ini, kait benang, kemudian kait benang lagi, keluarkan, lalu keluarkan. Oke, lanjut lagi 1 SC, kemudian yang 2 stitch terakhir kita buat invisible decrease, tapi kita buka penandanya dulu, kemudian
kemudian kita buat invisible decrease. Oke, ini yang terakhir. Jadi total stitch yang kita dapat adalah 12. Oke, nah ini jangan lupa kita kasih penanda lagi supaya teman-teman lebih gampang. Oke, nah ini roundnya sudah kita buat sampai ke 17. Selanjutnya round terakhir akan kita isi decrease semuanya, tapi kita pastikan dulu ini molang baninya perutnya cukup buncit atau enggak. Nah ini di sini kan perutnya buncit ya teman-teman, jadi kalau dia nggak buncit itu nggak kelihatan dia seperti molang. Oke, nah kita lanjuti, kita isi beberapa lagi supaya dia kelihatannya perutnya buncit dan so funny. Oke, molang kalau namanya molang bani itu pasti lucu teman-teman. Nah jangan lupa tangannya ketik tombol subscribe ya teman-teman, subscribe, like, dan share. Kalau videonya ini bagus, bermanfaat, langsung kirim ke teman-teman yang ada biar mereka bisa ikut merajut. Oke, nah setelah kita isi cukup dakronnya, kemudian kita lanjuti dengan menutup decrease, invisible decrease. Kita sedikit menusuk dakronnya ke dalam supaya kita lebih mudah menjahitnya atau merajutnya. Oke, kita buat decrease semuanya, invisible decrease. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk terakhir ini memang agak sempit tapi tidak begitu sempit. Yang penting teman-teman jangan isi dakronnya terlalu banyak, nanti susah sendiri loh. Kalau pinginnya molang baninya itu perutnya buncit, terlalu buncit, nanti kita yang susah sendiri. Mau buat dia lucu, malahan kita yang susah untuk merajutnya. Jadi isinya secukup saja. Oke, nah setelah kita buat invisible decrease, kita lanjut lagi ya, ini yang ketiga kali. Jadi teman-teman hati-hati. Oke, kita buat lagi, lanjut lagi sampai selesai. Satu kali, jangan terambil dakronnya teman-teman. Kalau bisa ya lebih bagus biar nggak tersangkut. 2, maaf, udah 4 ya teman-teman. 1 lagi keluarkan. Nah ada 5. Nah teman-teman, ini yang terakhir kita, jadi stitch ini sama penanda ini kita buka penandanya dulu. 2 stitch terakhir tetap kita isi invisible decrease. Jadi kita perhatikan ini yang stitch terakhir, jadi teman-teman jangan terlewatkan ya, bisa membedain biar lebih mudah. Oke, nah ini udah selesai. Sekarang molang baninya nih sudah, perutnya sudah kelihatan buncitnya ya. Kita akan memotong benangnya dan sisakan, gak usah terlalu banyak dah, sedikit saja ya, mungkin untuk menariknya ya teman-teman. Kita potong dulu, jadi di sini kan sisa benangnya kita potong, kita keluarkan, lalu kita tarik. Nah ini kita akan selip-selipkan, kita selip-selip saja.
selipkan sampai dia nggak kelihatan benangnya ya teman-teman. Oke. Dah, sekarang kita potong sisa benangnya, tapi sebelumnya kita lewatkan dulu jadi dia bisa tidak mudah terbuka. Kita lewatkan dulu benangnya. Kita ambil jarum tapestry yang plastik ya teman-teman, bisa didapat di online shop, jangan lupa bisa nyari di sana, mudah mendapatkannya. Yang teman-temannya masih pemula itu bisa cari lebih gampang alat-alat rajut ya. Oke, kita potong sisa benangnya, lalu kita tusuk-tusuk di sini biar tidak muncul benangnya. Oke. Nah, ini perutnya sudah, nah bentuknya seperti ini. Nah, kita akan membuat telinganya dulu ya teman-teman, telinganya, kemudian lengan dan kakinya serta ekornya. Arms and leg and tail is the same, we make same. Okay, only this one, the ear, telinganya beda. Okay, different for the ear. Okay, I show you how to do it. Okay. Nah teman-teman, kita lanjutkan membuat telinganya. Cara membuat telinganya seperti tadi, kita buat magic ring dulu, lalu kita keluarkan benangnya, kemudian keluarkan lagi benangnya. Nah, ini magic ring kita buat, kemudian kita akan membuat 6 SC di dalamnya. Jadi kita buat 6 SC dulu, 1 2 3 kita tarik benang pendeknya, kemudian kita akan membuat tanda di sini ya. Kita buat tanda supaya kita tahu ini adalah stitch terakhir, the last stitch. Lalu kita akan membuat round kedua, ketiga, dan keempat. Kita membuat SC kelilingnya. We make SC around round 2, 3, and 4. Oke. Lalu kita buat dulu ya teman-teman. Di sini stitch pertama kita buat 1 SC, lalu buat lagi 2, kemudian 3, 4, 5. Lalu kita lakukan dulu seperti ini, dan kita akan buka penandanya. Nah, ini kita buat lagi satu lagi, jadi totalnya stitch yang kita buat 6 stitch. Oke. Nah, ini round kedua. Saya kecilkan di sini. Round kedua teman-teman, kita buat penanda lagi, kemudian kita buat lagi round ketiga. Jadi teman-teman buat lagi di sini 1 SC. Saya ulangi, di sini kesangkut benangnya teman-teman. Satu,
4, 5, dan yang terakhir 6. Kita buka dulu penandanya, lalu kita buat lagi satu stitch. Oke, kita langsung lekukan dulu teman-teman. Jangan lupa nih kasih penanda. Jadi ini sudah round ketiga, kita buat lagi round satu lagi. Kita lekukan dulu. Kita buat satu round lagi ya teman-teman. Sini 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir kita buka penandanya dulu, buat lagi satu stitchnya. Nah ini 6 kita buat, lalu kita akan potong benangnya. Kemudian kita, kalau yang benang ini kita tidak usah potong, kita langsung masukkan saja teman-teman. Jadi teman-teman ini dimasukkan saja, jadi seperti kita isi di dalamnya untuk pengganti dakron. Jadi kita nggak usah pakai banyak dakron ya teman-teman, kita tusuk ke dalam saja supaya dia tidak usah banyak memakai dakron. Oke, fasten off, kita potong benangnya. Nah ini kita buat 2 ya teman-teman, untuk telinganya kita buat 2, dan ini kita akan membuatnya teman-teman untuk arms, legs, dan tail. Cara merajutnya untuk lengan, kaki, dan ekor kita buatnya seperti ini. Kita buat magic ring dulu, lalu kita keluarkan benangnya seperti ini ya teman-teman. Keluarkan benangnya, kemudian kita akan buat 6 SC. Jadi kita buat sama seperti tadi, kita buat 6 SC dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah setelah kita buat 6, lalu kita tarik lagi benang pendeknya, kemudian kita akan membuat SC sebanyak 6 kali. Jadi teman-teman kita buat SC 6 kali. Kalau teman-teman masih belum apa, kita buat penanda lagi ya di sini ya. Kita buat penanda supaya tidak bingung. Ini yang terakhir. Oke, kita lanjut. Kita membuat 6 stitch di sini. Jadi kita buat SC di sini sebanyak 6 kali. Jadi setiap loop itu kita isi 6 SC setiap stitch. We make single crochet 1, 2, 3, 4, 5,
dan yang terakhir buka penandanya ya teman-teman. Untuk yang terakhir buat penandanya kita buat yang terakhir. Oke, ini sudah yang terakhir. Nah, ini udah kita buat, kita langsung fasten off, kita langsung potong benang, lalu kita keluarkan. Nah teman-teman, benang ini jangan dipotong, tapi kita keluarkan dari dalam saja supaya dia pengganti dakron, tidak usah memakai dakron begitu banyak. Oke, kita isi di dalam sini saja. Nah teman-teman, kita akan membuat lagi untuk lengan, kaki, dan ekor. Jadi kita buat lagi nanti. Nah teman-teman, saya sudah mempunyai 2 lengan, 2 arm, 2 leg, dan 1 tail, 2 tangan, 2 kaki, 1 ekor, dan 2 telinga dari si molang bani. Ayo kita langsung jahit yuk. Saya pisahkan dulu ini teman-teman. Saya akan mengambil jarum pentol dulu, lalu saya akan gunakan di sini posisinya. Saya akan pasang dulu telinganya seperti ini dengan menggunakan jarum. Nah, saya akan posisikan seperti ini. Nah teman-teman, saya pasangkan telinga dulu dengan menggunakan jarum pentol. Jadi posisikan dulu di telinganya seperti ini, kemudian saya ambil jarum seperti ini, jarum tapestri, lalu saya akan memulai menjahitnya. Jadi saya mulai dulu dengan menjahit telinganya. Jadi cara menjahit telinganya kita dari bawah ke atas atau atas ke bawah seperti ini, atas bawah ya teman-teman. Nah untuk sebelahnya sama ya teman-teman cara jahitnya. Tetap kita mulainya dari atas bawah seperti ini aja ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan lanjuti membuat lengannya. Posisikan lengannya dan kakinya dulu. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai menjahitnya, saya pastikan dulu posisinya. Jadi teman-teman lihat posisinya ya. Jadi kita ambil posisinya dulu dari sini, jangan terlalu jauh, sekitar 10 stitch saja, dan jaraknya jangan terlalu jauh juga, sebanyak 6 atau 5 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai menjahitnya. Kita ambil jarum dulu, kita pasang dulu. Teman-teman, saya akan memulai menjahitnya. Jadi teman-teman perhatikan semuanya sama ya teman-teman, atas bawah saja kita menjahitnya. Jadi teman-teman ikuti saja cara menjahitnya, atas dan bawah, atas dan bawah. Kita lanjuti yang sebelah sini, kita buat lagi, kita jahit lagi sama ya teman-teman. Nah, ini kita jahit lagi. Kita mulai atas bawah lagi. Jadi teman-teman menjahitnya ini semua sama, lengan, ekor, kakinya itu sama saja. Saya langsung fasten off. Saya langsung potong benang. Untuk kakinya teman-teman langsung lanjuti ya, cara menjahitnya sama. Nah teman-teman, saya akan menjahit make upnya dulu. Jadi sebelumnya itu saya tandain ini mata. Jadi ini matanya molang ya, 2 garis seperti ini. Kemudian make upnya di sini make upnya. Untuk ini hidungnya yang warna hijau dan putih, yang di sini mulutnya. Oke, saya akan menjahitnya. Jadi di sini ditandain.
Jadi untuk make upnya kita jahit bolak-balik saja ya teman-teman. Kita langsung buka jarum pentulnya saja, kita jahit bolak-balik seperti ini. Tidak usah banyak ya teman-teman, cukup sedikit saja. Lalu kita arahkan jarumnya di sini. Kita cabut jarumnya, lalu kita jahit lagi beberapa kali. Setelah itu kita langsung keluarkan ya teman-teman. Lalu kita akan potong benangnya. Nah, untuk make upnya sudah. Sekarang matanya kita gunakan benang warna hitam. Kita mulai di sini. Kita jahit beberapa kali ya teman-teman. Setelah itu kita langsung ke sebelahnya dulu. Di sini mata yang satunya lagi. Lalu kita buat di sini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke hidungnya. Jadi kita langsung ke sini. Jadi dari mata kita langsung ke hidung. Maaf teman-teman, videonya agak panjang ya, karena kita langsung buat part 1. Jadi saya tidak membuat part 1 atau part 2, tapi saya langsung membuat jadi satu video saja. Jadi bagi teman-teman yang merasa kepanjangan atau bisa dipercepat waktu melihatnya, jadi kalau sudah tahu menjahitnya ya lebih gampang, teman-teman tinggal
lanjuti saja, coba kita tahu cara polanya saja ya teman-teman, yang lainnya bisa kita jahit sendiri. Nah, ini sudah hidungnya, lalu kita arahkan di sini ke mulutnya. Jadi di sini kita ke mulutnya, kemudian kita ke sini dulu. Jadi kita dari sini kita ke posisi sini dulu. Kemudian kita ke sini. Dari sini kita maaf teman-teman, kita langsung ke sini. Oke, kita lanjutin lagi. Kita akan keluarkan di sini, kita keluarkan di belakang sini. Oke, nah sekarang kita akan potong benangnya di sini. Jangan lupa sisa-sisa benangnya itu kita langsung rapikan ya teman-teman, ditusuk ke dalam pakai jarum pentol juga nggak apa-apa. Nah, ini udah nggak kelihatan. Oke, ini sudah jadi molang baninya. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa cepat-cepat untuk like, share, dan membagikan ke teman-teman yang lain. Nah, ini hasilnya molang bani kita. Mana yang lebih suka warnanya, teman-teman bisa memilihnya. Dan begitulah video terakhir dari saya. Sampai jumpa, terima kasih, bye bye.